pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Siap 2015 Kamis 9 Juli 2015. Siap! Kapolres Dumai selaku pimpinan apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan. Siap! Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia. Hadirin kesempatan menurut umum. Pada pimpinan apel. Hormat! Help! Laporan Komandan Apel kepada pimpinan apel, dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor habis 9 Juli 2015. Siap! Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Selesai. Balik ke tempat. Perwakilan penyematan kita tanda operasi mengambil tempat dan laporan. Maju! Haluan! Kanan! Dalam! Henti! Luruskan! Lapor perwakilan penyematan tanda pita Operasi Ketupat Siap tahun 2015. Siap! Pimpinan apel menyematkan pita tanda operasi.
Ketupat siap tahun 2015 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Mari cepat. Mari cepat. Balik kanan. Berat. Aduan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Halo. Jalan. Berat. Oke. Berat. Balik kanan. Berat. Luruskan. Lurus. Amanat. Pasukan diserahkan. Untuk perhatian, istirahat, di depan. Saya akan membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada apel gelar pasukan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah tahun 2015 tanggal 9 Juli 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Sekda, yang saya hormati Dan Lanal Kolonel Laut Aprianto, yang saya hormati Dandim dan Satradar, yang saya hormati Kajari dan segenap unsur pimpinan daerah, yang saya hormati para pejabat instansi sipil maupun TNI serta para undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena pada hari ini kita masih diberikan rahmat, kesehatan, dan kekuatan untuk hadir dalam rangka apel gelar pasukan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah tahun 2015. Apel gelar pasukan ini diselenggarakan secara serentak di seluruh Polda untuk mengecek kesiapan akhir pengamanan Hari Raya Idul Fitri, terutama terkait dengan kekuatan personil, kelengkapan peralatan, sarana prasarana, dan kesiapan institusi lain yang terlibat sebelum melaksanakan tugas di lapangan. Melalui apel pengecekan ini diharapkan rencana operasi yang telah dipersiapkan dengan matang dan cermat dapat dilaksanakan secara baik dan mampu mendorong sinergitas seluruh stakeholder sehingga penyelenggaraan operasi ketupat 2015 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah dapat berjalan dengan sukses. Kita semua berharap masyarakat di seluruh penjuru tanah air dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri secara aman, nyaman, tertib, dan penuh hikmat. Hadirin dan para peserta apel gelar pasukan sekalian yang saya banggakan, perayaan Hari Raya Idul Fitri atau yang wajib disebut Hari Lebaran bagi masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang khas karena bukan hanya sebagai momentum perayaan keagamaan, tetapi sudah berkembang menjadi bagian tradisi atau budaya, sehingga datangnya hari Lebaran setiap tahunnya selalu disertai dengan peningkatan aktivitas masyarakat melaksanakan mudik ke kampung halaman
untuk melakukan kegiatan silaturahim dengan sanak saudara. Aktivitas masyarakat yang meningkat ini tentu mempunyai implikasi terhadap arus pergerakan orang dan barang, mobilitas transportasi, serta transaksi perekonomian di seluruh penjuru tanah air, baik pada waktu menjelang, pada saat maupun setelah hari raya. Aktivitas masyarakat dan pergerakan perpindahan orang dan barang dalam menyambut perayaan Idul Fitri akan menjadi gangguan Kamtibmas apabila tidak kita kelola dengan baik. Beberapa aktivitas masyarakat yang perlu kita perhatikan adalah pelaksanaan ibadah puasa, takbiran, sholat id, kegiatan transaksi belanja, mudik, rekreasi atau wisata, serta kegiatan distribusi bahan pokok masyarakat dan BBM. Sedangkan permasalahan Kamsel Lantas yang harus kita atasi karena adanya peningkatan volume arus lalu lintas kendaraan dan barang, yaitu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data operasi ke-4 tahun 2014 lalu, tercatat jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sebanyak 618 kasus atau 16,81% dari 3.675 kasus pada tahun 2013 menjadi 3.057 kasus pada tahun 2014. Berdasarkan data operasi tersebut, jalur jalan yang paling tinggi memiliki angka kecelakaan adalah jalur Pantura. Sedangkan jenis kendaraan yang tercatat mengalami kecelakaan lalu lintas dengan jumlah angka tertinggi yaitu sepeda motor dan mobil penumpang. Sepeda motor dan mobil penumpang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia yang disebabkan kurang disiplinnya para pengendara, seperti pemudik yang menggunakan sepeda motor dibebani dengan pembonceng dan muatan yang melebihi batas ketentuan, tidak patuh pada peraturan lalu lintas, dan tingkat kelelahan pengendara sepeda motor yang tinggi. Faktor alam yang meliputi kondisi topografi wilayah Indonesia yang bergunung, berlembah, dan kondisi klimatologis dengan adanya musim hujan dan musim kemarau. Faktor kelayakan kendaraan karena masih ada pemudik yang tidak memperhatikan kelayakan kendaraannya, menyangkut kondisi ban, rem, sistem navigasi, dan instrumen menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas apabila para pemudik tidak mahir dalam mengemudikan kendaraannya. Faktor prasarana jalan, yaitu kurangnya traffic light, rambu-rambu, dan marka jalan pada titik-titik jalan dan lokasi jalan tertentu. Memperhatikan berbagai faktor tersebut, saya meminta kepada seluruh jajaran Polri dan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi ini untuk sungguh-sungguh merealisasikan langkah-langkah antisipatif sebagaimana yang telah dirumuskan. Saya berharap langkah antisipatif tersebut mampu sepenuhnya menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kita semua harus terus berupaya dan berdoa agar momen hari Lebaran ini tidak diwarnai dengan peristiwa yang membawa sampai kurang lebih 1,9% atau sekitar 20.2.724 orang dibandingkan dengan pemudik tahun 2014 sebesar 19.618.530. Implikasi sistemik dari kenaikan arus mudik tersebut adalah peningkatan pengguna moda transportasi seperti kereta api, pesawat, SPP, motor, mobil pribadi, bis, dan kapal laut. Sedangkan untuk puncak 2015, selain itu saya juga perlu mengingatkan adanya berbagai potensi ancaman Kamtibmas yang harus terus diantisipasi seperti terorisme, teror bom, sabotase, perkelahian miras, peningkatan kebutuhan BBM, peningkatan harga kebutuhan pokok, kebakaran, kriminalitas, penjualan petasan, dan bencana alam.
memahami berbagai permasalahan, gangguan Kamtibmas, dan beragam ancaman yang mungkin terjadi, maka dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, Polri beserta seluruh jajarannya dibantu instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya menyelenggarakan operasi kepolisian terpusat, yaitu Operasi Ketupat Juli 2015. Operasi ini merupakan operasi kemanusiaan, di mana selama Operasi Ketupat 2015 akan digelar kekuatan sebanyak 146.676 personil, terdiri dari anggota Polri sebanyak 82.538 personil, TNI sebanyak 12.761 personil, serta instansi terkait sebanyak 50.377 personil yang akan tergelar di 3.030 pos pengamanan dan 1.083 pos pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kekuatan yang diturunkan ini untuk melaksanakan pengamanan di tempat-tempat peribadatan umat muslim, lokasi sholat id, pemukiman masyarakat, jalur-jalur pergerakan orang dan barang, terminal, objek-objek wisata, tempat-tempat pembagian zakat fitrah, serta tempat-tempat dan kegiatan masyarakat lain yang masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah dengan nyaman, tertib, dalam situasi Kamtibmas aman dan kondusif. Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah telah ditetapkan beberapa target untuk kita capai, yaitu 1. Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, baik pada saat beribadah puasa, sholat tarawih, sholat Idul Fitri, bersilaturahim, berwisata maupun berbagai aktivitas lainnya. 2. Yang menggunakan moda angkutan darat, laut, sungai, penyeberangan maupun udara. 3. Terjaminnya keamanan dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok dan BBM. 4. Terwujudnya keamanan dalam aktivitas embarkasi dan debarkasi di pelabuhan, terminal darat, laut maupun udara untuk menjadi keselamatan penumpang dan barang selama perjalanan maupun setibanya di tempat tujuan. 5. Terbangunnya kesiapsiagaan sistem tanggap darurat melalui koordinasi sinergitas lintas sektoral dan antar komponen masyarakat dalam menghadapi situasi darurat yang datang secara tiba-tiba seperti bencana alam, bencana non-alam, dan bentuk-bentuk keadaan darurat. Dan terdatanya semua kejadian, baik kejadian gangguan Kamtibmas dan Kamsaltib Lantas dengan cermat, akurat, dan benar, sehingga dapat dijadikan bahan dalam pelaksanaan analisa dan evaluasi secara berkesinambungan demi untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan Operasi Ketupat 2016 yang akan datang. Selanjutnya, untuk menghadapi tugas mulia ini, ada beberapa hal yang harus dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu saudara, untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, tampilkan sikap humanis, awali pelayanan dengan senyum, salam, dan sapa, sertai dari sikap arogansi dan kesewenang-wenangan. 2. Laksanakan tugas pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh rasa ketulusan dan keikhlasan, serta pelihara semangat pengabdian yang siap membantu dan melayani masyarakat kapanpun dan dimanapun. 3. Tingkatkan kepekaan terhadap situasi lingkungan dan lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen dan Babin Kamtibmas di lapangan untuk mengetahui dinamika dan perkembangan situasi masyarakat
sehingga semua potensi yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dapat diantisipasi dan kesiapsiagaan diri maupun satuan guna mampu merespon serta cepat dan tepat berbagai peristiwa dan kejadian yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. 5. Gelar personil tempat wisata serta sentra perekonomian dan perbankan maupun tempat-tempat lainnya yang merupakan polis asal. 6. Lakukan tindakan proaktif dan antisipatif dengan menggerakkan semua fungsi kepolisian dan seluruh stakeholder guna menghadapi ancaman terjadinya aksi teror, sabotase dan kejahatan berkadar ancaman tinggi maupun tawuran antar warga, serta cegah kegiatan sweeping tempat hiburan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak berwenang. Hadirin dan peserta apel konsolidasi yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini, selaku pimpinan Polri, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam apel gelar pasukan pengamanan Operasi Ketupat 2015. Semoga pengabdian yang dilakukan dengan penuh keikhlasan akan menjadi catatan amal ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, serta pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini pula kepada seluruh anggota Polri dan seluruh elemen pengamanan yang terlibat dalam Operasi Ketupat 2015 beserta keluarga dimanapun bertugas. Saya menyampaikan salam selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat bertugas dan semoga sukses. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 9 Juli 2015. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dr. Andes Badrudin Haiti, Jenderal Polisi. Laporan Komandan Apel kepada pimpinan apel bahwa apel telah selesai. Selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Penghormatan pasukan Pada pimpinan apel. Hormat! Hau! hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya Allah, sebelum menghadapi tugas yang diembankan kepada kami, kiranya Engkau pimpin hati dan tangan kami,
agar kami dalam memulai dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab terhadap diri kami senantiasa mendapat lindungan, bimbingan, taufik, hidayah dan inayah darimu, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas operasi ketupat siap 2015 pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah ini dengan baik untuk menjaga keamanan masyarakat, bangsa dan negara yang bersama kami kekuatan lahir dan batin untuk dapat menghindari segala macam perbuatan tercela yang bertentangan dengan aturan agama, negara dan kesatuan kami, agar kami tidak mendapat kebutuhan amarah-Mu. Ya Allah, semoga segala kesulitan dan hambatan yang kami hadapi tidak melemahkan dan menyesatkan kami, serta hasil pekerjaan kami akan berguna bagi sesama kami, kesatuan negara dan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Pimpinan apel dapat meninggalkan lapangan apel. Gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Jalan. Apel selesai, dilanjutkan dengan acara Jalan. Pada hari ini tanggal 9 ya, 9 Juli 2015 kita laksanakan gelar pasukan operasi Ketupat Siak 2015. Operasi ini sifatnya operasi kemanusiaan. Tiap tahun kita laksanakan dalam rangka pengamanan Idul Fitri, pengamanan mudik, ya, pengamanan bagi yang merayakan umat Muslim untuk melaksanakan mudik, untuk melaksanakan silaturahim, untuk melaksanakan wisata. Ya. Tentunya targetnya mengeliminir gangguan Kamtibmas. Ya, jadi pengamanan ini targetnya adalah mengeliminir gangguan Kamtibmas seperti curas, curanmor, pencurian, ya. Kemudian mengeliminir angka kecelakaan lalu lintas, ya. Jadi ini tujuannya atau targetnya. Kemudian mengeliminir atau melacak gangguan yang lain seperti gangguan di jalan, ya, kejahatan di jalan. Kemudian kemacetan, ya, mencairkan kemacetan. Kemudian sasarannya ya tentunya ya seperti terminal, ya, terus kemudian pelabuhan, terus tempat-tempat pemukiman, keramaian, masjid, ya, peribadatan, ya. Barang, orang, tempat itu yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita amankan. Di sini ada 8 pos, ya, di Dumai. Pos PAM dan pos YAN, jadi pos pengamanan dan pos pelayanan. Pos pengamanan ada 4, ya. Pos pengamanan ada 4 di Bukit Timah, Bukit Kapur, Bukit Medang Kampe, sama Ramayana. Itu pos pengamanan. Kalau pos pelayanan di Terminal Akap, ya, di Pelindo, Roro dan Bandara. Personil yang kita libatkan 215, ya, personil yang kita libatkan dari Polri, personil dari Polri. Ini melaksanakan tugas pengamanan, ya, pengamanan di pos PAM maupun pos YAN, pos pelayanan. Terus melaksanakan patroli, melaksanakan pengamanan lokasi Idul Fitri, ya. Terus kemudian melaksanakan kegiatan pengamanan yang lainnya di tempat-tempat pemukiman dan yang lain-lain. Itu personil yang kita libatkan. Instansi samping, ya, seperti TNI, kemudian Dishub, Satpol PP, Kesehatan, terus kemudian yang lainnya itu nanti akan melaksanakan kegiatan pengamanan di pos-pos, ya, pos pengamanan maupun pos pelayanan.